Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah keluarga, kita taat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kitab Allah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak bersekudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 60 sebelum menyambut firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang hormat dan bintang panduku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab Saudara, Mazmur pasal 50, Mazmur pasal 50, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Saat ini kami telah sedia mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus dianugerahkan bagi kami, hingga kami beroleh karunia hikmat dan pengertian untuk memahami. Layakkanlah hamba-Mu untuk berada dalam kekudusan firman-Mu bersama umat Tuhan yang saat ini turut beribadah. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Seyogianya Mazmur dibacakan secara berbalasan, tapi saya mau mengajak saudara, saya akan bacakan seluruhnya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang digubah oleh Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mazmur adalah suatu nyanyian, bentuk pujian, dan yang paling terkenal penggubah dari Mazmur adalah Daud. Sehingga acap kali ketika bicara soal Mazmur, orang akan bicara Daud. Tapi juga kita menemukan beberapa penulis yang lain yang hidup hampir sama dengan zamannya Raja Daud, bahkan di masa pemerintahan Daud. Sebut saja misalnya Mazmur 50 yang merupakan Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Saya berbagi sedikit karena dia adalah satu nyanyian. Jadi cara Mazmur itu dinyanyikan ketika saudara menemukan kata selah. Kata selah ini atau selah ini berarti umat berdiam. Dalam diam itu bikin apa? Merenungkan apa yang sebelumnya sudah diucapkan. Setelah dapat perenungannya dan pemaknaannya, baru masuk lagi. Dapat selah lagi atau selah, merenungkan ulang ada apa itu. Makanya ketika baca Mazmur menemukan tulisan S-E-L-A, jangan dibaca. Itu sebenarnya titik diam untuk memaknai apa yang dinyanyikan atau apa yang dimazmurkan. Bapak Ibu, terbagi beberapa bagian sebenarnya. Bagian pertama tepat di ayat yang kita baca, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 50 bagian kedua itu 7 sampai 13. Pokoknya sudah lihat bagian tertulis selah-selah itu. Nah, saya mau berbagi bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tidak banyak Bapak Ibu. Kalau saudara baca, Asaf memulai dengan pengagungan. Dia mengagungkan dalam pujian dan mazmur itu, mendefinisikan siapakah Allah sesungguhnya yang ia pandang. Ia adalah Allah yang berfirman, tidak pernah berhenti dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Lihat ayat 1. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Dari kota Yerusalem lihat kemuliaan Allah di dalamnya melalui bait Allah. Bahkan kalau saudara lebih jauh ada hal yang megah. Lihat ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat dan seterusnya. Jadi menunjukkan tentang siapa Allah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi ayat 4 dan ayat sampai ayat yang ke-6 itu lebih terperinci. Rupanya kemegahannya itu, kemuliaan dan keagungan yang digambarkan oleh Asaf, itu dalam salah satunya dalam rangka bentuk pengadilan. Lihat ayat yang ke-5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi,
yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ush. Dicari, bawa sendiri umat yang kukasihi, yang datang kepadaku, mengikat perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Ada soal berarti di sini. Kenapa Asaf mengungkit soal korban sembelihan? Dan seakan mengapa Tuhan mau menghakimi orang yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan? Ada apa ini? Bapak Ibu, kita temukan jawabannya di bagian kedua dan ketiga yang tidak kita baca. 7-15, kemudian 16 sampai ayat yang ke-23. Mari kita kupas sedikit ya, walaupun tidak kita baca. Mengapa? Karena Israel berpikir, ini dia. Hati-hati Bapak Ibu, bahwa Tuhan butuh korban itu, bahwa Tuhan bisa disenangkan dengan korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan. Lihat ayat 8, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban bakaranmu tetap di hadapanku. Tuhan permasalahkan bukan soal korban, kan kalian rajin bawa persembahan. Lalu apa yang Tuhan permasalahkan? Lihat ayat 17, 18, 19, 21 klimaksnya. Saya baca ya. Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang yang berzina, dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ayo. Mereka berpikir korban bakaran bisa disogok, menjadi penyogok, supaya aman-aman saja bikin jahat. Dari jauh umat terlihat orang yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan. Kelihatan dalam ritual ibadah, ritual keagamaannya begitu kudus, tapi perilaku kesehariannya kudis. Begitu luar biasa kelihatan rohani sekali. Termasuk dengan segala jubah perlengkapan mereka. Wow, kelihatan sangat rohani. Tapi kenyataannya sangat duniawi. Perilaku bobrok kehidupan itu terjadi. Makanya Asaf mulai, lihatlah Tuhan yang megah dan wow itu, dia akan datang, akan menghakimi. Bawa ke sini umat yang kukasihi, yang katanya hidup dengan perjanjianku, dengan korban sembelihan. Oke? Ini catatan pertama. Yang kedua, semakin bikin salah, karena tidak dapat teguran, orang bikin salah kok tidak dapat hukuman. Ada yang bertanya kan, kalau bikin dosa kok makin makmur kelihatannya? Mungkin ini jawabannya. Kok kelihatannya orang yang baik, orang yang benar makin susah, orang yang jahat makin berkibar-kibar? Ini kita temukan jawaban di ayat 19, ayat 21 walaupun tidak kita baca. Saya sengaja giring Bapak Ibu sampai ke tahap ketiga ini. Bikin salah, bikin dosa, dikira aman. Aku sengaja berdiam, kata Tuhan. Tolong lihat. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Dan ketika Tuhan seakan tidak melakukan apa-apa, padahal itu barangkali memberi kesempatan untuk bertobat. Coba lihat, dorang bebangke-bangke, bikin aksi paling hebat, seakan engkau merasa engkau sederajat dengan aku. Tolong lihat 21, ngeri yo. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Tunggu saja, aku akan menghukum engkau. Jadi saudara, rupanya Asaf mau menembak perilaku kehidupan keagamaan yang tidak berbanding lurus dengan kehidupan keseharian mereka sehari-hari. Ibadah ritual tidak sama dengan ibadah aktual. Di tembok gereja, dalam tembok gereja, kelihatan sangat manis. Misalnya, di dalam penyembahan mereka di bait Allah, kelihatan begitu kudus. Tapi perilaku kehidupan mereka tidak benar. Ini yang mau dikritik oleh pemazmur melalui pujiannya. Jadi kita juga menemukan ternyata mazmur bukan hanya murni puji-pujian, tapi juga pengajaran yang di dalamnya mengandung teguran. Saya kira
Demikian saja Bapak Ibu firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman? Satu saja Bapak Ibu ya. Pertanyaan sederhana. Apakah perilaku hidup saya dan saudara, kita semua, berbanding lurus dengan gaya kehidupan rohani dan spiritual kita? Saya harus menekankan ini. Ternyata ini teguran juga buat kita. Jika kehidupan ketaatan itu engkau bangun dan terlihat begitu baik, semua hanya dapat diuji dengan kehidupan nyata di luar. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah, ini spiritual, tapi kenyataannya engkau berbuat curang kepada sesamamu? Itu enggak setara antara yang ritual dan aktual. Bagaimana mungkin engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang kejujuran, tentang bersihnya hidup dan jauh dari dosa, tapi kenyataannya ketika kehidupan sehari-hari engkau ditemui tidak bernilai di hadapan Tuhan? Kan yang bisa nilai Tuhan toh Bapak Ibu. Saya pun tidak memiliki hak apa-apa menilai saudara. Saudara pun tidak memiliki hak apa-apa untuk menilai saya. Tapi yang saya dan saudara takutkan satu, Tuhan yang nilai. Apakah sungguh kehidupan rohanimu berbanding lurus, kehidupan rohani saya berbanding lurus dengan kehidupan keseharian saya di kantor, di aktivitas sehari-hari, di hidup keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu, jagalah kekudusan dan perlihatkanlah kekudusan itu dalam perilaku hidup yang nyata. Karena itu, jadilah taat, bukan hanya secara ritual. Jadilah taat juga dalam perilaku kehidupan yang nyata. Kiranya, ibadah ritual saudara seperti ibadah sekarang berimbang dengan kenyataan aktual yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi benar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu dengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak,
Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus Sang Halik Semesta, Juru Selamat kami, untuk kesempatan ibadah keluarga yang kami lakukan bersama di rumah, melalui media jarak jauh kanal YouTube ini, untuk firman yang sudah kami dengar, untuk perintah yang tegas, kami mengevaluasi diri, apakah perilaku hidup beriman kami setara dengan perilaku hidup perbuatan nyata di luar, di aktivitas, di tengah masyarakat, keluarga, dan tempat-tempat manapun, ketika Tuhan menilai dan menguji setiap hati kami. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami terus untuk semakin berbenah, menyelaraskan kehidupan rohani kami dengan berbagai kehidupan yang nyata di luar sana. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Syafaat ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan yang turut ambil bagian dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini, mereka yang sedang tertunduk dengan berbagai hal yang sedang dihadapi, direncanakan, yang ditargetkan dalam kehidupan. Jumpailah ya Tuhan kehidupan saudara-saudara umat Tuhan saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Di saat kami berdiri atau duduk, bangun atau kami berbaring, semua terbuka di hadapan Tuhan. Jika Engkau menjumpai mereka dan umat Tuhan ini dalam keadaan sakit, pulihkanlah. Tambahkan roh kesabaran menanggung pergumulan ini, tapi juga sukacita menghadapi kondisi ini. Jika Tuhan menjumpai beberapa orang sedang bergumul, kami juga percaya bahwa tiap kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami. Jika Engkau menjumpai beberapa orang yang sedang berduka, beberapa mereka sedang mengalami kesesakan kehidupan, kami juga percaya sumber pertolongan, penguatan, dan pemberi pengharapan adalah Tuhan. Jatuh sekalipun, Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami hingga tergeletak. Tapi jika di kondisi sukacita, Tuhan menjumpai beberapa orang di sekitar pergumulan doa syafaat ini, sempurnakanlah sukacita mereka. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk semua kesempatan kami terlibat dalam pelayanan, hingga kemudian ibadah penuntun ibadah ini melalui video ini bisa ditayangkan. Berkati presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, tim IT, semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami boleh mengingat bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagai anugerah untuk kami, dan menjadi kawan sekerja Tuhan adalah panggilan yang menyukacitakan. Hingga setiap kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, ataupun hari-hari seterusnya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis
Dalam Lukas pasal 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Umat memberi persembahan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku, dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.